Dolar AS bangkit, kenaikan mingguan pertama setelah lebih dari sebulan. Oke sobat trader, kita akan bahas analisa forex 28 April sampai 2 Mei 2025. Kita lihat review dulu minggu lalu. Jadi kenapa dolar AS itu naik ya? Jadi udah turun, tapi kemudian minggu lalu naik ya. Kenaikan mingguan pertama dalam lebih dari sebulan. Kenapa? Kita lihat di sini. Ekspektasi penundaan pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Jadi The Fed itu ditunda untuk pangkas suku bunga, jadi dolar menguat. Kemudian kedua, pernyataan Presiden Trump mengenai kedua Fed. Jadi kedua Fed itu yang tadinya mau diberhentikan tidak jadi menguat dolarnya. Ya, jadi ada positif ya untuk ekonomi Amerika Serikat. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketiga itu adalah optimis tentang negosiasi dagang antara AS dan Cina. Jadi pintu negosiasi tarif terbuka ya, Cina akan kesepakatan dengan Amerika Serikat. Kemudian data ekonomi AS yang kuat. Jadi minggu lalu itu ada data S&P Global Manufacturing, ada New Home Sales, ada Durable Goods Order, itu semua mengalami kenaikan. Oke, kita lanjut. Untuk mingguan daripada dolar indeks itu naik plus 0,19%. Oke, kita lihat di sini. Kemudian fokus market pada minggu ini kita perhatikan adalah dari banyak sekali data-data ekonomi yang impact minggu ini, tapi tentu fokusnya adalah itu data non-farm payroll ya, data yang ditunggu-tunggu oleh banyak trader. Kita lihat itu previous 228K, forecast 129K, jadi forecast itu mengalami penurunan, tapi kita lihat nanti actualnya, itu yang penting, itu dia di atas forecast atau di bawah forecast. Kalau misalkan di atas forecast cenderung dolar menguat, kalau di bawah forecast cenderung dolar melemah, yaitu jadi pengaruh terhadap mata uang lainnya ya. Oke, kita perhatikan itu nanti di hari Jumat jam 19.30 WIB. Ya, kemudian ada banyak data-data penting lainnya yang kita bisa perhatikan. Itu fokusnya adalah ya data ekonomi global dan tetap sentimen tarif itu jadi fokus kita. Ya, kita lihat Jepang kemungkinan mempertahankan suku bunganya ya walaupun inflasi tinggi. Kemudian Tiongkok akan merilis data penting seperti PMI dan laba industri, itu juga bisa kita perhatikan. Kemudian Australia itu akan merilis data inflasi ya. Bila angkanya lebih tinggi daripada ekspektasi bisa mendorong AUD ya, Australian dollar itu naik. Kemudian kita lihat peluang daripada RBA ya, itu bank sentralnya Australia menaikkan suku bunga ya. Itu data-data kita bisa perhatikan pada minggu ini. Juga data Amerika ya, kita bisa juga perhatikan data-data Amerika. Kita perhatikan misalkan ada data consumer confidence, PDP ya, kemudian tentunya non-farm payroll ya. Kita perhatikan jika itu datanya aktual bagus ya, lebih daripada forecast, itu bagus buat mata uang. Kalau di bawah forecast jelek buat mata uang ya. Kemudian data-data daripada Eropa dan Inggris bisa diperhatikan juga, PDB-nya. Kemudian kita perhatikan ya data-data lainnya di minggu ini ya. Kita perhatikan bahwa pasar ya masih dalam fase optimis, hati-hati. Jadi kita perhatikan ada dorongan nggak, ada naik, ada harapan nggak, ada resiko nggak, itu kita perhatikan ya. Yang perlu diperhatikan sinyal negosiasi dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok ya, Cina. Kita juga perhatikan rilis data ekonominya. Kita perhatikan kebijakan bank sentral daripada The Fed, BOJ dan ECB. Juga kondisi geopolitik itu kita harus perhatikan ya. Oke, kita lanjut ya, ini semua kita harus perhatikan kondisi-kondisi geopolitik juga yang terjadi di berbagai negara ini. Oke, kita ke chart. Untuk dolar indeks terlihat secara weekly ya, mingguan ya, chart W1 weekly. Ini penurunannya ketahan di level support di 9846. Iya, kita lihat sini. Dia ada rejection ya, bahkan saat ini sudah di atas level yang tadinya low yang di sini 9917. Jadi sedang ada di atasnya. Jadi cenderung untuk dolar indeks naik ke arah yang low di atasnya lagi 99.83, become resisten. Juga level yang tadinya support ranging jadi resisten 100.49. Jadi dolar cenderung naik untuk minggu ini ya. Kita beralih ke Euro USD. Euro USD ini cenderung kelihatan sudah naik ya, ini week high ya. Jadi uptrend, jadi cenderung naik. Di sini juga kita lihat sudah break resistance ranging sini. Di atasnya dia sedang koreksi turun dan cenderung untuk naik kembali ya. Yang terdekat berarti ke level high
1.1572 ya. Jadi kalau kita ambil buy di sekitar level saat ini berarti sekitar ya 210 pip kita bisa ambil peluang buy Euro USD ya. 210 pip kalau trade 0,1 lot berarti sekitar $210 ya. Kita bisa pasang batasan ruginya di bawah level low 1.1262. Oke, beralih ke GBP USD. GBP USD kelihatan sudah break high 13206. Jadi cenderung untuk naik ya, karena ini berarti weak high uptrend, jadi cenderung naik ke arah high-nya di 13423 itu yang terdekat. Kita bisa ambil peluang buy sekitar level saat ini 3310 ya, berarti sekitar 110 pip kita buy untuk GBP USD ya. Kita ambil peluang profit 110 pip, kita bisa pasang batasan ruginya ya di bawah level 13162. Oke. Beralih ke GBP JPY. Kita perhatikan GBP JPY kelihatan sini sudah sempat break low yang ini tapi dinaik kembali, dan sini kelihatan sudah ada ranging, kemudian dia closing di atas ranging, resisten ranging, cenderung untuk naik ya, cenderung untuk naik ke arah mana? Ke arah level resisten berikutnya di 192.69. Jadi kalau kita buy sekitar level saat ini 190.84 ya, ini berarti sekitar 220 pip kalau kita buy GBP JPY ya. Jangan lupa batasan ruginya di bawah level 189.28 ya. Oke, kita beralih ke USD Japanese Yen. USD Japanese Yen kelihatan di sini kalau penurunannya kelihatan ditahan di level low ya, yang jadi support di sekitar 13956 ini dia masih tertahan dan dia naik kembali. Naiknya juga kelihatan di sini sudah lewati level yang resistance ranging di 14 ini sekitar ini ya, di sekitar 143.26. Jadi cenderung untuk naik kemana? Ke arah resisten berikutnya di 145.95 ya. Jadi kita bisa ambil peluang buy saat ini 14337 ya. Jadi sekitar 250 pip kita bisa ambil buy US Japanese Yen, profit sekitar 250 pip. Jangan lupa batasan ruginya di bawah level low 139.87. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi cenderung buy USD Japanese Yen. Oke, gimana sobat trader? Bisa trading di forex itu di pairs apa? Euro USD, GBP USD, GBP JPY, atau USD Japanese Yen, atau bahkan di pairs lainnya, boleh tinggalkan di kolom komentar. Ya, demikian analisa mingguan forex dengan peluang-peluang cuannya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam profit.